Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah, insyaallah pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai mad. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi bi'ulumi fid dharain amin. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Dan pembagian mad far'i itu ada 3. Yang pertama lazim, kedua wajib, ketiga jaiz, wa huwa wa qasrun thabata. Dan mad jaiz ini boleh dibaca panjang, boleh juga dibaca pendek. Nah, jadi pada bait ini awal penjelasan mengenai mad, Imam Ibnu Jazari memulainya dengan mad far'i. Kalau timbul pertanyaan mana mad aslinya, kok nggak dibahas? Kok langsung ke mad far'i? Maka dikatakan bahwa mad asli telah disinggung di awal pembahasan makhraj huruf. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin bil hawa'i tantahi. Maka alif yang keluar daripada jauh, rongga tenggorokan dan mulut itu, wa ukhtaha dan dua saudaranya yaitu ya dan waw mad. Wahia huruf maddin. Itu merupakan huruf mad. Lil hawa'i tantahi, yang ucapannya hingga berakhirnya hawa yang keluar daripada mulut. Maka di situ dibahas menjadi atau disinggung dalam pembahasan mad. Nah, itu mad tabi'i. Karena sudah disinggung di situ mengenai mad tabi'i, maka pada pembahasan mad ini langsung dibahas oleh mad far'i. Baik, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mad far'i, kita singgung dulu. Kita uraikan pembahasan mad asli supaya pembahasannya lebih detail. Ya. Maka mad menurut bahasa ialah tambahan. Sedangkan secara istilah memanjangkan bunyi huruf dari huruf-huruf mad dan lin, atau dari huruf lin ketika ada sebabnya. Nah, huruf mad itu ada 3. Apa tadi? Alif dan 2 saudaranya itu. Disingkat menjadi awi. Alif, waw, dan ya. Dinamakan huruf mad karena memanjangnya bunyi ketika disebutkan. Dinamakan lin itu karena pengucapannya dengan mudah. Jadi ada huruf mad dan lin, ada huruf lin saja. Alif ini alamatnya adalah sebelum apa? Fathah. Kalau waw alamatnya sebelumnya dhamma. Kalau iya alamatnya sebelumnya kasrah. Jadi pasangannya nggak boleh tertukar, harus setia. Fathah berpasangan dengan alif, kasrah berpasangan dengan ya, dhamma berpasangan dengan waw. Baik. Contohnya dalam satu kata nuhiha. Contoh lagi wa utina. Itu contoh matnya. Kalau contoh lin al-bait as-saif. Itu contoh lin, karena lin itu ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah khauf. Baik. Maka kalau kita bilang mad berarti mencakupi mad dan lin. Kalau kita bilang lin saja, maka itu tidak mencakup mad. Kemudian mad terbagi menjadi mad far'i dan mad asli. Mad asli itu disebut juga dengan mad tabi'i, secara tabiatnya. Mad tabiatnya secara tabiatnya pada fathah setelahnya alif, maka tabiatnya dipanjangin 2 harakat. Aslinya dipanjangin 2 harakat. Kemudian ada juga mad yang digolongkan, yang disamakan hukumnya dengan mad tabi'i.
digolongkan, disamakan. Karena nggak 100% menyerupai mat tabi'i. Tapi sebagian atau bagian daripada mat tersebut menyerupai mat tabi'i. Nah, apa itu? Mat badal, mat iwad, dan sila sughra. Nah, mat badal adalah secara bahasa mengganti atau mengubah. Sedangkan secara istilah, apabila ada huruf hamzah yang terletak sebelum huruf mat dan setelahnya, setelah huruf mat tidak ada huruf hamzah atau sukun. Contohnya amanu, ini ada hamzah, setelahnya ada huruf mat, apa itu? Alif. Setelah alif huruf mat lagi, huruf apa lah? Sukun atau alif, hamzah? Mim. Mim ini bukan sukun, bukan hamzah. Maka jadi ada mat tabi'i. Karena yang membuat mat tabi'i keluar dari tabiatnya, keluar dari keasliannya, ada dua. Ada hamzah dan sukun. Ini di sini penyebabnya hamzah jadi muttasil, munfasil, dan sila kubra. Penyebabnya sukun jadi lazim, alif li sukun dan lin. Itu yang mengeluarkan daripada tabiatnya atau keasliannya. Maka disebut dengan mat far'i. Maka ketika di sini masuk setelah hamzah amanu, maka itu menjadi mat badal. Imanan jadi mat badal. Kenapa disebut dengan badal? Karena orang Arab tidak mengumpulkan dua hamzah dalam satu kata, sedangkan hamzah keduanya sukun. Jika mereka menemukan hal ini, ada dua hamzah yang berkumpul, yang berderetan, berdampingan, bertetanggaan, hamzah pertama berharakat, hamzah keduanya sukun, maka hamzah kedua ini dirubah dengan huruf mat sesuai dengan harakat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kasrah, berarti hamzah kedua jadi ya. Kalau sebelumnya hamzahnya bakal dhammah, maka yang kedua dirubah menjadi wow, baik. Kalau sebelumnya fathah, maka yang kedua dirubah menjadi alif. Maka contohnya amanu asalnya amanu, iman asalnya imanan. Mudah mana? Atau imanan. Imanan. Orang Arab suka mempermudah. Imanan. Jadi ini disebut dengan badal karena ada yang diganti. Baik. Kemudian kenapa disebut digolongkan atau termasuk golongan bentuk mat asli? Karena huruf hamzah yang dipanjangkan itu yang berada setelah huruf mat merupakan perubahan daripada bentuk hamzah sukun, bukan bentuk aslinya. Kalau mat asli memang bentuk aslinya kayak gitu, kasrah diikuti ya sukun. Ini kasrah diikuti hamzah sukun. Dua hamzah sukun, imanan. Hamzah kedua berubah menjadi ya sukun. Ini kan setelah berubah menjadi bentuk seperti mat asli, maka digolongkan hukumnya ke mat asli karena memang harus dibaca dua harakat dalam riwayat Hafs dan semua imam kecuali Imam Warsh. Ya, karena bapak nanti nggak tahu bacanya. Maka di sini dijelaskan asalnya untuk mempermudah kenapa disebut dengan badal. Jadi kalau aku langsung perubahannya sudah ditulis, langsung perubahannya, nggak ditulis lagi bentuk aslinya. Nah, baik, udah. Baik, sekarang pindah ke mat iwad. Iwad secara bahasa adalah mengganti. Secara istilah mengganti fathatain. Fathatain itu adalah yang dimaksudkan ini tanwin fathah. An, bunyi an. Yang ada dua baris di atas itu. Ketika waqaf dengan alif yang dipanjangkan dua harokat. Contohnya afwajan menjadi afwaja. Dikecualikan daripada ini adalah tak marbutoh.
syajaratan menjadi syajarah. Enggak boleh syajarata. Kemudian kata ma'an, jika wakaf dibaca ma'a. Dua harakat. Karena alif yang berada setelah hamzah merupakan perubahan daripada tanwin. Kemudian dikatakan digolongkan ke mad tabi'i. Kenapa tidak disebut dengan mad tabi'i, hanya digolongkan? Karena ia menyerupai bacaan mad tabi'i dari satu sisi. Sisi apa? Ketika wakaf. Ketika wasol nggak ada. Sedangkan mad tabi'i dibaca dua harakat, wasol dan wakaf. Maka di sini disebutkan, diserupakan, dikategorikan dengan mad tabi'i karena tidak sepenuhnya mad tabi'i. Kapan jadi mad tabi'i? Ketika kita wakaf saja. Nah, maka disebut dengan digolongkan. Nah, dibaca berapa? Dua harokat. Baik, udah paham? Nah, baik. Udah yang ketiga, mad sila sughra. Nah, sila secara bahasanya menyambung. Secara istilah menyambung hak dhamir. Hak dhamir di sini hak yang menunjukkan mufrad muzakkar, satu orang laki-laki. Menyambung hak dhamir dengan huruf waw jika haknya berharakat dhammah dan disambung dengan huruf ya jika haknya berharakat kasrah, dengan syarat berada di antara dua huruf yang berharokat. Panjangnya dua harokat. Contohnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Ini ada hak maka dhamma innahu disambung dengan huruf waw ketika diwasalkan atau disambungkan bacaan dengan huruf atau kata setelahnya. Raj'ihi laqadir disambungkan dengan huruf ya sukun ketika bacaan disambungkan dengan kata setelahnya atau huruf setelahnya. Ya. Kemudian kenapa digolongkan dengan mad asli, bukan mad asli secara murni? Karena ia menyerupai bentuk mad asli dalam satu kondisi saja. Ketika ya diwasolkan. Ketika diwakafkan, tidak ada matnya, hilang. Bahkan haknya, harakatnya berubah jadi sukun. Contoh, innahu ala. Kita berhenti di kata innahu, berarti bacanya innah. Ketika berhenti inna, ini nggak menyerupai mad tabi'i. Kapan yang menyerupai mad tabi'i? Ketika kita wasolkan innahu ala. Maka diserupakan atau dikatakan atau digolongkan ke mad tabi'i karena hanya merupai salah satu bentuk daripada mad tabi'i, yaitu ketika bacaan diwasolkan. Sedangkan mad tabi'i aslinya diwasolkan ataupun diwakafkan tetap dibaca dua harokat. Dipahami? Baik. Sampai sini dulu. Pembahasan mad far'i. Belum. Masih ada satu ini. Not ada catatan di sini. Terkadang mad asli dalam satu keadaan dinamakan dengan mad tamkin. Mad tamkin ini adalah bagian daripada mad tabi'i, bukan pembagian mad yang lain. Bukan termasuk pembagian mad, tapi dia merupakan bagian daripada mad tabi'i, bukan diserupakan. Memang mad tabi'i asli. Kita lihat ini. Mengapa disebut dengan mad tamkin? Agar pembaca menetapkan bacaan hurufnya dan terhindar daripada mengidghamkannya atau membuang hurufnya saat mendapatkan pertemuan huruf waw atau dua huruf ya, seperti amanu wa amilu fi yaumaini, atau pertemuan dua huruf yang dimana salah satu dari hurufnya bertasydid seperti kata huyyitum an-nabiyina, dengan tetap menetapkan pengucapannya dengan baik. Nah, sekarang kita lihat mengapa disebut dengan mad tabi'i.
dan bukan pembagian mat, karena di sini tidak ada yang menyelisihi daripada syarat mat tabi'i. Syaratnya mat tabi'i setelah huruf mat bukan hamzah, bukan sukun. Nah, kita lihat di sini. Fi itu mat apa? Kasrah dikuti ya. Setelahnya huruf apa? Ya. Ya itu berupa hamzah atau bukan? Bukan. Ya itu sukun atau enggak? Berarti ini mat tabi'i. Ada nggak bedanya dengan mat tabi'i? Nggak ada. Bentuk nggak ada. Asal nggak ada. Maka bukan pembagian mat. Disebut saja mat tamkin agar salah satu dari huruf itu tidak hilang, agar tetap terbaca. Jadi bukan pembagian, hanya penamaan mat tabi'i dalam kondisi di mana ia bertemu dengan huruf yang serupa dengannya. Mislain, ia bertemu ya, waw bertemu dengan waw. Amanu wa amilu. Agar waw salah satunya, agar ya salah satu tidak hilang, maka disebut dengan tamkin. Sama dengan huyyitum an-nabiyina, agar tetap terbaca dengan baik maka disebut dengan tamkin. Nah, kita lihat an-nabiyina. Itu kasrah diikuti apa? Ya sukun an-nabiyina. Ada nggak bedanya dengan mat tabi'i? Dari segi asal nggak ada. Segi bentuk nggak ada. Berarti dia mat tabi'i, cuma disebut dengan tamkin agar pembaca menetapkan bacaannya jangan sampai hilang matnya dalam kondisi waqaf atau wasal. Baik, sampai sini sudah mau setengah jam. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi ya.